Di ujung timur desa Karangsari, berdiri seorang lelaki tua dengan pakaian compang-camping dan tongkat kayu bengkok. Wajahnya dipenuhi luka lama yang belum sembuh sempurna, tapi matanya tajam dan membara seperti arang yang masih menyala. Orang-orang memanggilnya Ki Darso, namun ada bisik-bisik lain di balik nama itu. Dia adalah penguasa Rawarontek. Konon, Rawarontek adalah jurus pamungkas dari masa silam, ilmu yang bisa membuat tubuh manusia tidak bisa mati. Sekujur badan bisa hancur, kepala bisa terpenggal, namun pemiliknya akan tetap hidup, perlahan pulih seolah waktu memutar kembali luka-luka itu. Tapi ilmu itu bukan tanpa harga. Rawarontek menuntut satu hal, jiwa yang kesepian. Siapapun yang memilikinya akan hidup lama dan menyaksikan semua orang yang ia cintai mati satu persatu. 20 tahun yang lalu, Karangsari dibakar. Seorang panglima perang bayaran bernama Ranggawiru menyerbu desa, membantai tanpa ampun. Istri Ki Darso, anak-anaknya, semua tewas. Tapi tubuh Ki Darso yang tertusuk tombak dipenggal, lalu dibuang ke rawa. Akan tetapi ia tidak membusuk. Ia bangkit lagi keesokan harinya, terluka tapi hidup. Disitulah katanya Rawarontek mengingkat jiwanya. Orang-orang berkata itu adalah kutukan. Ki Darso bilang, itu adalah hadiah dari kematian yang terlalu malas menjemputku. 2 dekade berselang, Ranggawiru kembali. Kini ia menjadi seorang adipati, hidup dengan kekuasaan dan kekayaan. Tapi rumor tentang seorang tua yang tak bisa mati mulai menyebar, dan ketakutan perlahan menggerogoti batinnya. Hingga suatu malam, di tengah pesta, terdengar suara ketukan pintu istana. Duk duk duk. Siapa itu? Bentak pengawal. Tak ada jawaban, hanya kabut tipis yang menyelinap ke dalam. Dari balik kabut muncullah Ki Darso. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, tapi matanya bersinar seperti bara. Ranggawiru, ucap lirih, hutang nyawa dibayar nyawa, dan kali ini waktunya kau membayar hutangmu. Anak buah Ranggawiru menyerang. Tombak menusuk perut Ki Darso, pedang membelah dadanya. Ia roboh, tapi di depan mata mereka luka-luka itu mulai menutup. Darah mengalir balik, tulang menyatu kembali. Ilmu setan, teriak Ranggawiru gemetar. Namun Ki Darso hanya melangkah pelan, membacakan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti, dan satu demi satu prajurit roboh tanpa disentuh. Mereka tidak mati, tapi tenggelam dalam halusinasi yang membuat mereka merobek tubuhnya sendiri, seolah Rawarontek itu menyeret mereka ke alam mimpi yang kelam. Saat akhirnya Ranggawiru tersisa seorang diri, berlutut di lantai yang dingin. Ki Darso memandang. Kau menciptakan iblis ini, Rangga. Aku tak akan membunuhmu, tapi kutuk ini akan kuturunkan padamu. Dengan satu sentuhan jari di dahi, Ranggawiru pun pingsan. Keesokan harinya, tubuhnya ditemukan utuh, tapi tak bisa mati. Ia mencoba bunuh diri. Tubuhnya sembuh saat ia menjerit minta tolong. Ia dikutuk untuk merasakan kesepian, sama persis dengan apa yang Ki Darso rasakan. Kesepian, keabadian, dan penyesalan yang tak berujung. Ki Darso menghilang dalam kabut pagi, kembali ke rawa tempat ia bangkit dulu. Konon, ia masih hidup sampai sekarang, tidak sebagai manusia, tapi sebagai penjaga Rawarontek, ilmu yang tak benar-benar bisa mati. Dan siapapun yang mencari keabadian akan menemukannya, tapi dengan harga yang tak pernah sanggup dibayar.